Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Selalu dan senantiasa kita sebagai hamba berdoa, memohon, berharap kepada Allah, Rabb yang menggenggam hidup dan mati. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pertambahan usia kita hari ke hari. Bertambahnya usia kita disertai pula dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun berharap keistiqomahan kita untuk selalu berkumpul di tempat terbaik di muka bumi ini, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini yang penuh berkah ini, bermulazamah dengan ayat-ayat Allah di dalamnya, mengantarkan kita semua dapat berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah ta'ala materi yang akan kita sajikan atau sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah melibatkan Allah dalam setiap keadaan. Melibatkan Allah dalam setiap keadaan. Tentu materi ini luas, maka kita akan mempersempit materi ini dengan mengaitkannya pada satu wirid atau zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan sekaligus contohkan kepada kita semua untuk diamalkan, dilazimkan, dirutinkan di waktu pagi dan di waktu petang, yaitu dengan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Maka hendaklah kita membaca wirid ini, zikir ini di waktu pagi dan petang 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, memberikan kepada kita contoh dan teladan dalam mengamalkan zikir ini di waktu pagi dan petang dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Apa artinya? Artinya adalah bismillah dengan menyebut nama Allah. Alladzi yang la yadurru ma'asmihi, tidak mendatangkan kemudaratan sesuatu apapun dengan namanya. La yadurru ma'asmihi syai'un, apa saja, fil ardi wala fis sama, baik sesuatu yang di bumi atau sesuatu yang di langit. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka kita akan mengambil 2 pelajaran penting dari wirid ini. Pelajaran pertama akan kita uraikan tentang rahasia di balik lafaz Allah. Lalu kemudian
pelajaran yang kedua adalah tentang karakter yang menonjol dari pribadi-pribadi yang selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan. Karakter apa yang menonjol pada diri seseorang yang melibatkan Allah dalam setiap keadaannya? Mari kita melangkah pada pelajaran yang pertama tentang rahasia di balik lafaz Allah. Karena pada wirid itu diawali dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Secara umum, pelajaran yang ingin kita tanamkan pada diri kita melalui wirid ini adalah agar supaya kita itu selalu mengawali aktivitas apapun. Kita mulai aktivitas apapun di waktu pagi dan di waktu malam dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu kalamin au amalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa ajzam fahuwa aqta. Semua ucapan dan semua perbuatan jika tidak diawali dengan nama Allah, terputuslah kebaikan darinya. Kalau kita pengen setiap ucapan, setiap aktivitas kita mengundang keberkahan, maka hendaknya kita awali dengan nama Allah. Maka jika kita menginginkan kebaikan dan keberkahan di pagi hari hingga sore hari, dan di sore hari hingga malam hari hingga pagi hari, maka hendaknya kita awali semua aktivitas kita, semua ucapan kita itu dengan nama Allah. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Apa arti dari lafaz Allah? Lafaz Allah adalah lafaz yang mengandung Zul Jalal wal Jamal. Lafaz yang mengandung kemahatinggian dan kemahamuliaan. Dan arti dari lafaz Allah adalah Al-Ma'luh. Al-Ma'luh, yang maha berhak diibadahi atau yang maha berhak disembah. Itu arti dari lafaz Allah. Dan ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, di dalam Al-Quran lafaz Allah berulang sebanyak 2669 kali. Di dalam Al-Quran lafaz Allah berulang sebanyak 2669 kali. Sehingga ketika kita membuka lembaran mushaf, lembaran Al-Quran secara acak, kita akan dapati pada halaman tersebut lafaz Allah berulang beberapa kali. Mungkin di baris pertama kita akan temukan lafaz Allah, di baris kedua tidak, di baris ketiga kita akan temukan lafaz Allah, baris keempat lafaz Allah, 5, 6 mungkin tidak, di baris ketujuh kita akan kembali menemukan lafaz Allah. Sehingga dengan kita banyak baca Quran, berarti lisan kita akan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkurisma rabbika bukrata wa asila. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya di waktu pagi dan di waktu petang. Atau di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Ayat yang ke-40. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya, ayat 40 atau ayat yang ke-41. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk banyak menyebut namanya. Di antara hikmah terbesarnya agar jiwa kita itu terbebas dari jiwa orang munafik.
Karena orang munafik itu tidak banyak menyebut nama Allah. Di antara sifat dan karakter orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu telah menipu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memperdayai mereka pula. Sehingga orang munafik, jika mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, maka tidaklah sholat dikerjakan kecuali dalam keadaan berat, kecuali dalam keadaan malas. Itu orang munafik. Dan apabila kemudian orang munafik itu bersemangat ibadah jika ada kepentingannya, yaitu pengen dilihat oleh manusia, atau dia menonjolkan diri berada pada barisan terdepan dalam kebaikan ketika ada kepentingan dunianya. Dia tamak untuk mendapatkan pujian sanjungan manusia terhadap ibadahnya. Dan Allah katakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan orang munafik itu tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Orang munafik menyebut nama Allah tapi tidak banyak, sedikit. Maka untuk membedakan jiwa karakter mukmin dari jiwa dan karakter munafik, maka orang yang beriman diperintah untuk banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tadi karakter orang munafik bisa kita rujuk di dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Mereka tidak banyak menyebut Allah, menyebut nama Allah kecuali sedikit. Karena orang munafik itu tidak banyak menyebut nama Allah, artinya orang munafik itu tidak banyak baca Quran. Orang munafik itu tidak banyak baca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ini berulang nama Allah sangat banyak. Sehingga siapa yang baca Quran pasti banyak menyebut nama Allah. Karena orang munafik tidak banyak menyebut nama Allah, berarti orang munafik itu jauh aktivitasnya dari membaca Al-Quran. Ya, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Maka lafaz Allah adalah artinya al-ma'luh, yang maha berhak disembah, yang maha berhak diibadahi. Dan arti dari lafaz Allah ini merupakan tujuan penciptaan manusia. Arti dari lafaz Allah merupakan tujuan atau inti penciptaan manusia. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka pada lafaz Allah itu terkandung makna Zul Jalali wal Jamal atau Zul Jalali wal Ikram. Bahwa pada lafaz Allah itu terkandung makna al-jalal, apa itu kemahatinggian, kemahatinggian atau kemahasempurnaan, kemahaperkasaan, kemahahebatan. Maka semua yang menunjukkan kekuatan, kekuasaan, kehebatan, maka itu semua adalah diantara makna al-jalal, bahwa Allah maha tinggi, maha perkasa, yang merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala al-jamal wal kiram, artinya Allah itu maha indah, maha lembut, maha baik, maha pemberi rezeki, al-wahhab. Karena itulah kata para ulama, walillahi asmaul husna, bagi Allah memiliki asmaul husna, maka semua asmaul husna itu, nama-nama Allah itu hanya terbagi menjadi dua klasifikasi besar. Semua nama-nama Allah itu hanya terbagi kepada dua klasifikasi.
yaitu ada nama-nama Allah yang mensifati Allah sebagai Zul Jalal, pemilik kemahatinggian, kemahaperkasaan, dan ada nama-nama Allah yang mensifati Allah sebagai Zul Jamal wal Kiram, yang menunjukkan bahwa Allah maha mulia dan Allah subhanahu wa ta'ala maha indah. Maka ma'asyiral muslimin, cara Allah memperkenalkan dirinya adalah melalui Asmaul Husna. Maka kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya. Maka di dalam Al-Quran kita akan dapati ada 17 ayat. Ada 17 ayat perintah untuk mengenali Allah subhanahu wa ta'ala berulang. Dan paling banyak di surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, wa'lamu annallaha sami'un alim, wa'lamu annallaha ghaniyun hakim. Sangat banyak sekali perintah-perintah untuk kita kenali Allah subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, kalau kita mengenali Allah sebagai Zul Jalal, maka kemudian akan tumbuhlah di hati kita al-khauf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tumbuh di dalam hati kita al-khauf, rasa takut kepada Allah, maka indikator seorang hamba yang takut kepada Allah itu adalah kecondongan syahwatnya pada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi syahwatnya itu akan tunduk, syahwatnya itu akan condong pada apa yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini berarti bahwa syahwat yang liar atau syahwat yang tak terkendali atau syahwat yang condong pada perkara dosa dan maksiat atau pada perkara lalai dan melalaikan, itu adalah indikator kuat bahwa si fulan atau pemilik syahwat itu tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang bermaksiat, tanda dia tidak takut kepada Allah. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Allah mengatakan di dalam surat An-Naziyat, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun mereka yang takut dengan kedudukan Rabb-Nya dan menundukkan hawa nafsunya, sehingga kecondongan hawa nafsu pada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika dia istiqomah sampai datang kematian, maka Allah siapkan surga sebagai tempat kembalinya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Apabila kemudian seorang hamba mengenali Allah sebagai Zul Jamal wal Kiram, maka akan tumbuhlah di dalam dirinya ar-roja dan juga al-mahabbah. Akan tumbuhlah dalam dirinya ar-roja dan mahabbah, rasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala al-mumit, yang maha mematikan. Maka ini tentu mewakili sifat Allah sebagai Zul Jalal. Maka dengan kita mengenali Allah sebagai al-mumit yang maha mematikan, kita takut kalau kita sedang bermaksiat lantas meninggal dunia. Ya, terviralkan atau terkabarkan dalam berita, mohon maaf, ada oknum aparat yang berzina, selingkuh. Laki-laki dan perempuan masing-masing sudah punya pasangan, tapi mereka berselingkuh. Terjadi perzinahan hingga tatkala mereka sedang berzina, si perempuan ini terjatuh dari ranjang dan kepalanya terbentur di lantai, meninggal dunia. Dua-duanya adalah oknum aparat. Ya, artinya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan amanah untuk mengayomi masyarakat, harusnya melindungi masyarakat, membantu masyarakat memperjuangkan haknya dari sisi hukum. Tapi kemudian mereka berzina dan si perempuan ini terbentur kepalanya di lantai, meninggal dunia dalam keadaan berzina. Maka hendaknya kita takut kepada Allah. Kita melakukan maksiat dan kematian datang dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita kenali Allah sebagai al-mumit,
Zul Jalal, maka kita kemudian takut kepada Allah. Kita kenali Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah. Kita kenali Allah sebagai Zul Jamal wal Ikram. Maka akhirnya kemudian kita berharap kepada Allah. Yang tidak punya anak berharap kepada Allah agar Allah mengaruniakan anak. Berharap kepada Allah sebagai Al-Waris, yang maha mewarisi, yang maha mampu menghadirkan keturunan bagi setiap pasangan yang mengidam-idamkan keturunan. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menginginkan rezeki, harta berlimpah, dia berharap kepada Allah sebab Allah adalah Ar-Razzaq. Yang sedang diperhadapkan pada kesulitan, dia berharap kepada Allah sebagai Al-Wasi, Al-Fattah. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, dengan kita kenali Allah sebagai Zul Jamal wal Ikram, akan hadir dalam hati kita Ar-Roja, mengharap kepada Allah, dan Al-Mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, maka al-khaufu wal mahabbah war roja ini merupakan rukun dari ibadah. Merupakan rukun dari ibadah. Maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Ma'lu? Kenapa Allah itu maha berhak disembah, maha berhak diingat-ingat, maha berhak untuk selalu disebut namanya dalam setiap keadaan? Karena walillahi asmaul husna. Itu rahasianya, karena Allah memiliki asmaul husna. Ada banyak Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah. Ada begitu banyak Tuhan-Tuhan selain Allah yang diingat-ingat oleh manusia, yang disebut-sebut namanya oleh manusia. Tapi semua Tuhan-Tuhan selain Allah tidak berhak disembah. Kenapa tidak berhak disembah? Karena tidak memiliki asmaul husna. Ada orang yang menyembah matahari. Apakah matahari itu maha penyayang? Apakah matahari itu maha lembut? Apakah matahari itu maha memberi rezeki? Tidak. Maka matahari, bulan, bintang, dan yang lainnya tidak berhak disembah. Ada orang yang menyembah patung. Apakah patung itu Al-Wahhab, bisa memberikan keturunan? Apakah patung itu bisa mengabulkan hajat? Tidak. Maka patung tidak berhak disembah. Api, apakah api itu Al-Alim, maha berilmu? Tidak berilmu api itu. Dia melahap dan membakar tanpa bisa membedakan barang bagus dan barang tidak bagus. Ini menunjukkan bahwa ada begitu banyak Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia, tapi semuanya tidak berhak disembah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki asmaul husna. Maka Rasulullah mendidik kita agar mengawali setiap aktivitas kita, setiap keadaan kita di waktu pagi dan di waktu malam dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak akan mampu melakukan suatu aktivitas kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita diperhadapkan dengan suatu masalah di pagi hari, masalah di petang hari, tidak ada yang mampu mengangkat dan menghilangkan masalah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kamu diperhadapkan dengan musibah, dengan masalah, tidak ada yang bisa mengangkat dan menghilangkan masalah itu kecuali Allah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan untukmu pertolongan, kemenangan, kekuatan, kesembuhan, tidak ada yang mampu menolak dan menahan sampainya kebaikan-kebaikan dari Allah kepada sang hamba yang ditakdirkan mendapatkan kebaikan itu. Sebagai kesimpulan untuk pelajaran yang pertama, ma'asyiral muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi dan maha mulia dalam 4 hal. Allah maha tinggi lagi maha mulia dalam 4 hal. Pertama, maha tinggi lagi maha mulia dalam zatnya, maha tinggi dan maha mulia dalam nama-nama dan sifatnya. Allah maha tinggi lagi maha mulia dalam kemampuannya, dan Allah maha tinggi lagi maha mulia dalam perbuatannya.
Ada 4. Allah Maha tinggi lagi Maha mulia dalam zatnya, dalam nama-nama dan sifatnya, dalam kemampuannya, dan juga dalam perbuatannya. Setelah kemudian kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kemudian kita memahami tentang hakikat lafaz Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tidak akan mampu mendatangkan kemudaratan sesuatu apapun, baik di bumi ataupun yang di langit, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha berilmu. Nah, tadi kami katakan bahwa pada penggalan berikutnya ini ada 4 karakter. Ada 4 karakter yang menonjol dari seseorang yang mengenali Allah dan melibatkan Allah dalam semua keadaannya, dalam setiap urusannya. Jika dia mengenali Allah dengan pengenalan yang baik, lalu dia melibatkan Allah dalam setiap keadaannya, maka 4 karakter ini akan menonjol pada dirinya, atau 4 karakter ini akan tampak menjadi bagian dari hidupnya. 4 karakter ini kita petakan lagi pada penggalan hadis la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai, maka di situ akan kita telurkan atau kita akan turunkan 2 karakter. Lalu kemudian pada penggalan hadis yang terakhir wa huwas samiul alim akan kita turunkan pula 2 karakter, sehingga ada 4 karakter yang akan kita ungkapkan sebagai pelajaran kita di subuh hari ini. Mari kita ungkap 2 karakter yang pertama dari penggalan la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Ketika seseorang mengenali Allah dan melibatkan Allah dalam setiap keadaannya, maka karakter yang akan menonjol dari dirinya adalah optimis dalam hidup. Optimis dalam hidup, tidak akan pesimis. Justru pesimis itu atau at-tasaum dalam bahasa Arabnya adalah mereka-mereka yang tidak mengenal Allah, sehingga selalu dihantui dengan ketakutan, kesedihan, kecemasan, kegelisahan, kebimbangan dalam hidup, kekhawatiran menghadapi masa depan. Itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi mereka yang mengenali Allah dengan baik dan mereka melibatkan Allah, akan hadir dalam dirinya adalah optimisme yang tinggi. Kita ambil pelajaran dari kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Kita ambil pelajaran dari kisah Nabiullah Musa alaihissalam ketika di dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara surah yang ke-26. Ayat yang ke-61, 62, 63. Ketika kemudian Allah memerintahkan Musa alaihissalam membawa Bani Israel meninggalkan negeri Mesir menuju ke negeri Palestina, dan kemudian Musa menjalankan amanah itu, ternyata di pertengahan jalan Nabiullah Musa bersama dengan kaumnya Bani Israel, yang Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada 400.000 orang Bani Israel yang ikut bersama dengan Musa meninggalkan negeri Mesir menuju ke negeri Palestina. Ternyata diperhadapkan dengan Laut Merah yang luas dan dalam, dan mereka tidak mendapati ada kendaraan untuk bisa menyeberangi lautan, dan mereka pula tidak mendapati ada kekuatan secara fisik untuk bisa membelah lautan dengan berenang. Tidak ada kendaraan dan tidak ada kekuatan untuk menyeberangi lautan tersebut. Sejenak mereka terhenti memandangi bagaimana cara kita bisa menyeberangi lautan ini, luas dan dalam. Ternyata dari arah belakang terlihat oleh mereka Fir'aun dan bala tentara dengan senjata lengkap, dengan tujuan
memulangkan kembali Bani Israel menjadi budak-budak yang dihinakan atau dibunuh di tempat di tepi Laut Merah itu. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, maka Bani Israel mayoritasnya, sebagian besarnya mereka menjadi ketakutan. Mereka menjadi ditimpa dengan kegelisahan, kegalauan. Maka di sini Allah menggambarkan dua keadaan kaum Nabiullah Musa Bani Israel dan keadaan Nabiullah Musa sendiri. Allah ingin menggambarkan keadaan mereka yang belum melibatkan Allah dan keadaan mereka yang melibatkan Allah dalam hidup, dalam persoalan. Tatkala kemudian Bani Israel, karena mereka belum melibatkan Allah Subhanahu wa taala, begitu persoalan di hadapannya yaitu Laut Merah luas dan dalam, dan mereka tidak menemukan kendaraan untuk menyeberanginya dan tidak memiliki kekuatan secara fisik untuk berenang, dan mereka melihat ada Fir'aun dari arah belakang, maka mereka mengatakan innalamudrakun, pasti kita tersusul, artinya pasti kita binasa. Pasti kita binasa. Sehingga diantara mereka mulai melemparkan kesialan kepada Musa. Mereka mengatakan wailana wa wailakum ya Musa, celaka kami dan celaka engkau Musa. Ada penyesalan kenapa mereka mau mengikuti Musa. Ya. Ada penyesalan. Kita tidak mampu untuk lolos dari persoalan ini, kata mereka. Di depan kita Laut Merah luas dan dalam, di belakang kita Fir'aun dengan bala tentara yang sangat banyak dan senjata lengkap. Kita tak punya apa-apa. Celakalah kita, binasalah kita pada hari ini. Nah, ini adalah gambaran keadaan Bani Israel karena belum melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih mengandalkan kekuatan pada materi, belum mengandalkan kekuatan kepada Allah, belum memahami makna Allahus Somad, Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, belum dipahami oleh mereka. Maka mereka ditimpa dengan kegalauan, kesedihan, ketakutan, kecemasan. Sedangkan Musa alaihissalam tetap tenang. Dia mengatakan kalla innama ya rabbi sayahdin. Tidak, Tuhanku tidak akan meninggalkanku. Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Musa tetap tenang. Kenapa dia tetap tenang? Padahal kondisinya sangat genting. Karena dia melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Musa sendiri tidak tahu apa yang mesti dia perbuat, bagaimana solusi untuk keluar dari persoalan ini, Musa pun tidak punya gambaran. Tapi karena dia melibatkan Allah, maka dia optimis bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Allah pasti memberikan petunjuk padanya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab persangkaan baik Musa alaihissalam. Ya, maka Allah perintahkan kepada Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka tatkala Musa memukulkan tongkatnya ke laut, terbelahlah lautan itu, dan kemudian mereka menemukan jalan. Kita tidak mengurai kisah ini terlalu panjang. Kita hanya ingin mengambil satu pelajaran penting, bagaimana dua keadaan yang berbeda dalam satu persoalan yang sama, yaitu keadaan yang ditimpa dengan kegalauan, kesedihan, kecemasan, ketakutan pada diri-diri Bani Israel dikarenakan belum melibatkan Allah dan belum menyandarkan kekuatan kepada Allah. Sebaliknya Musa alaihissalam, dia tetap tenang karena melibatkan Allah, mengandalkan kekuatan Allah dan menyandarkan urusannya kepada Allah. Maka inilah karakter yang akan menonjol dari diri, dari pribadi hamba-hamba Allah yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan tetap tenang, akan tetap optimis. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hadirkan jalan keluar dalam seluruh persoalan-persoalan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka olehnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Allah jadikan urusannya mudah. Maka ma'asyiral muslimin, memahami makna ayat fa inna ma'al usri yusra,
Allah bilang fa inna ma'a. Sungguh pada bersamanya satu kesulitan itu, bersama dengan satu kesulitan itu, jalan keluar yang sangat banyak dari Allah. Jadi bukan kemudian diartikan sungguh pada satu persoalan, ya, sungguh pada setiap persoalan di baliknya, di belakangnya ada jalan keluar, atau setelah persoalan datang jalan keluar. Tidak, bukan kemudian setelah masalah baru turun solusi, tapi bersamaan dengan Allah turunkan satu masalah, ada begitu banyak jalan keluar yang telah disiapkan oleh Allah. Tapi jalan keluar ini hanya dapat dilihat oleh mereka-mereka yang optimis dalam hidup, yaitu oleh mereka-mereka yang mengenali Allah dan melibatkan Allah dalam setiap keadaan. Adapun mereka yang tidak melibatkan Allah, mereka tidak pernah melihat jalan keluar yang sangat banyak pada satu persoalan yang dia hadapi. Ya, Allah menjanjikan satu persoalan yang turun bersamaan dengan satu persoalan itu, begitu banyak jalan kebaikan, jalan keluarnya. Tapi sekali lagi akan tertutup dari mata mereka-mereka yang tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter yang pertama. Karakter yang kedua adalah ketegaran. Ya, bukan hanya optimis tapi juga tegar, tapi juga kuat menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, menghadapi fitnah, bagaikan gunung yang kekar, gunung yang kokoh yang tidak bergeser. Walau badai berkecamuk menghantam gunung itu dari berbagai arah, gunung tidak bergeser walau hanya sejengkal. Maka itulah gambaran pribadi yang melibatkan Allah, yang selalu mengingat Allah, menyandarkan urusannya kepada Allah, akan tegar sedahsyat apapun ujian-ujian kehidupan yang datang menimpanya dari berbagai arah. Dia tetap tegar, tidak akan tumbang. Kita ambil pelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang membawa istri dan juga putranya Ismail, yang kala itu Ismail masih dalam buayan, meninggalkan negeri Palestina menuju ke lembah Mekah. Dan ini diangkat di dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-37. Maka ma'asyiral muslimin, lembah Mekah pada saat itu adalah lembah yang tandus, kering, tak berpenghuni. Belum ada seorang pun dari manusia yang melewati lembah tersebut berpikir untuk tinggal di situ. Siapa kabilah yang selalu melewati lembah itu? Kabilah Yaman. Kabilah Yaman sudah sering melewati lembah Mekah, tapi tidak ada keinginannya untuk tinggal di lembah Mekah karena lembah itu kering, tandus, tidak ada unsur-unsur kehidupan, tidak ada tanaman-tanaman, pepohonan-pepohonan, semuanya bebatuan yang cadas, bebatuan yang tajam, yang keras, dan tidak ada sumber kehidupan berupa air. Tapi disitulah kemudian Allah perintahkan Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar dan juga putranya Ismail menuju ke lembah Mekah. Maka Ibrahim dalam surat As-Saffat di ayat yang ke-99 yang mengatakan, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Pokoknya dimanapun Allah perintahkan saya akan berhijrah menuju kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan Allah Tuhanku tidak akan meninggalkan aku. Itu perkataan dan komitmen Ibrahim. Kalau Allah yang perintah, apapun itu akan dijalankan. Ya, sebab Allah tidak akan mungkin memberinya perintah kecuali Allah dengan ilmunya telah menakar bahwa itu pasti mampu dilalui oleh sang hamba. Maka Ibrahim mengatakan, inni dzahibun ila rabbi sayahdini. Saya pasti akan bergerak melangkah menuju kepada apa yang dicintai, diridhoi oleh Tuhanku, dan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka tatkala Allah berikan perintah kepada Ibrahim membawa istrinya Hajar dan putranya Ismail yang masih dalam buayan meninggalkan Palestina menuju ke lembah Mekah, lembah yang tandus kering tak berpenghuni kala itu, mereka siap secara mental, lahir dan batin. Kenapa? Karena melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesampainya di sana, tatkala kemudian Ibrahim telah mendirikan kemah untuk mereka beristirahat, turun ayat kepada Ibrahim, ya Ibrahim, tinggalkan istrimu dan putramu di lembah itu, kembali engkau ke Palestina menyempurnakan misi dakwah. Ibrahim alaihissalam, karena ini perintah Allah, tapi di satu sisi dia adalah seorang suami, di sisi yang lain dia adalah seorang ayah, ada rasa
tidak tega harus meninggalkan istri dan anak di lembah itu. Tapi karena perintah Allah, maka Ibrahim menguatkan diri untuk menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah lebih utama daripada yang lainnya. Namun karena sisi manusiawinya yang merasa tidak enak menyampaikan kepada Hajar, maka dia mengambil langkah menjauh meninggalkan Hajar tanpa memberitahu. Hajar firasatnya sebagai istri yang sedang menggendong Ismail, melihat langkah suaminya menjauh tanpa memberikan informasi, yakin bahwa suaminya akan pergi meninggalkan dirinya dan juga putranya di lembah itu. Maka Hajar berusaha mengejar tapi tak kuat karena dia sedang menggendong Ismail. Dia cuma mengangkat suara, "Ya Ibrahim, atatrukuna huna? Apakah engkau akan tinggalkan kami di sini?" Ibrahim mendengar tapi tidak menyahut. Terus dia melangkah. Maka Hajar memajukan langkah beberapa langkah lalu kembali mengangkat suara, "Ya Ibrahim, atatrukuna huna? Apakah engkau akan tinggalkan kami di sini? Mafil mafi syai." Tidak ada air di sini, tidak ada sesuatu di sini. Ibrahim mendengar tapi terus dia melangkah. Kenapa dia tidak mau menoleh? Ibrahim khawatir dan takut kalau dia menoleh melihat istri dan juga putranya, sisi manusianya lebih dominan, membuat dia menjadi berat melangkah menuju apa yang Allah perintahkan. Maka dia pengen tunjukkan bahwa cintanya kepada Allah lebih berat daripada kepada keluarganya. Maka terus dia melangkah. Tapi Hajar alaihissalam sadar bahwa suaminya melakukan hal ini pasti untuk sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan dirinya dan kepentingan putranya. Adakah sesuatu yang lebih besar kepentingannya selain kepentingan Allah? Maka Hajar kemudian mengangkat suara dan kembali berteriak bertanya, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang menyuruh kamu berbuat begini? Ibrahim mendengar, baru dia berhenti. Lalu kemudian dia baru menoleh karena sudah ada lafaz Allah di sana. Lalu kemudian dia pula mengangkat suara dan terdengar oleh istrinya, "Naam, Allah amarani bihadza." Ya, Allah yang menyuruh saya meninggalkanmu di tempat ini. Maka apa kata Hajar? "Idzan idhab lillah li'anna Allah la yudayyunahuna." Kalau begitu wahai suamiku, jangan kamu takut, jangan kamu ragu. Tinggalkanlah saya dan putramu Ismail di lembah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah kami. Mungkin engkau meninggalkan kami, tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan meninggalkan kami. Begitu perkataan Hajar alaihissalam. Kira-kira apa yang membuat Hajar menjadi tegar? Apa yang membuat Hajar menjadi siap menghadapi bayangan ketakutan di depannya ini? Dia seorang diri wanita, bayinya masih kecil, tidak ada manusia. Ibrahim suaminya meninggalkannya karena menjalankan perintah Allah. Apa yang membuat Hajar menjadi tegar? Jelas adalah karena Hajar melibatkan Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin ini adalah maunya Allah, maka Allah tidak akan mungkin meninggalkannya. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakannya. Kita tidak lanjutkan kisahnya karena cukup kita ambil pelajaran tentang sesuatu apakah yang menjadikan Hajar tegar, siap menghadapi bayangan ketakutan di depannya adalah karena dia melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Kita ungkap dua karakter yang lain dari penggalan hadis, wa huwas samiul alim. Dia yang maha mendengar dan dia maha mengetahui. Ketika seseorang mengimani, menyadari bahwa Allah maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala maha berilmu. Dalam Al-Quran ma'asyiral muslimin, as-sami, Allah maha mendengar itu disandingkan dengan beberapa nama Allah. As-Sami'ul Alim, As-Sami'ul Basir, As-Sami'ul Qarib. Jadi nama Allah As-Sami disandingkan dengan tiga nama Allah yang lainnya. As-Sami'ul Alim, As-Sami'ul Basir, As-Sami'ul Qarib. Nama Allah As-Sami disandingkan dengan tiga nama Allah yang lainnya. As-Sami'ul Alim, As-Sami'ul Basir, As-Sami'ul Qarib. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar.
yaitu Allah mendengarkan semua perkataan, Allah mendengarkan semua pembicaraan, semua bunyi-bunyi yang terjadi dalam satu waktu secara bersamaan. Semua bunyi, semua suara didengarkan oleh Allah dengan terang dan jelas. Ya. Kalau hari ini kita mendengarkan ada orang yang berbicara, tapi apabila beberapa orang berbicara, kita menjadi samar mendengar apa ini yang dibicarakan ini, karena suara itu saling beradu sehingga tidak jelas kita dengar. Tapi Allah As-Sami, Dia maha mendengar, semua bunyi didengarkan, semua suara Dia dengarkan. Meskipun di waktu yang bersamaan Allah mendengarnya dengan terang dan dengan jelas. Baik sesuatu yang di langit atau di bumi, terjadi bunyi, terjadi suara, terjadi pembicaraan, pembicaraan para malaikat, pembicaraan para binatang, para jin, manusia, semuanya didengarkan Allah meskipun di waktu yang bersamaan. Semuanya terang dan jelas bagi Allah, tidak ada yang samar. As-Sami'ul Alim, Allah pun tahu bahwa ini adalah pembicaraan malaikat, ini adalah pembicaraan manusia, pembicaraan jin. Ini adalah bunyi yang terjadi karena pergesekan benda-benda angkasa, bunyi yang terjadi karena pergesekan di bawah tanah. Ini bunyi yang terjadi karena adanya gelombang di dalam lautan dengan benda-benda terjadi pergesekan. Semuanya meskipun di waktu yang bersamaan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sumber asal dari bunyi dan suara itu. Dan Allah Subhanahu wa taala basir, melihat siapa yang sedang berbicara, siapa yang sedang berdiskusi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melihat kalau ini merupakan suara hati seorang hamba yang tersembunyi dari sudut manusia. Benar-benar Allah tahu, Allah lihat dia yang sedang bersuara meskipun kemudian dari hatinya yang paling dalam. Maka Allah melihat bagaimana benda-benda bergesekan menghasilkan bunyi. Semuanya dilihat Allah, didengarkan Allah meskipun di waktu yang bersamaan. Dan Allah qarib, sangat dekat sekali. Maka ma'asyiral muslimin, karakter yang akan menonjol dari mereka yang memahami dan mengenali Allah sebagai As-Sami Al-Basir, yang pertama adalah akan menjadi itkon, profesional dalam setiap kerja atau urusan yang diamanahkan padanya. Jadi karakter orang yang mengenali Allah sebagai As-Sami Al-Alim dan melibatkan Allah dalam setiap urusannya, maka dia akan bekerja dengan cara yang profesional. Dia akan bekerja dengan cara yang itkon, apapun urusan yang diamanahkan padanya. Apakah dia sebagai tukang bangunan, maka dia akan profesional di dalam pekerjaannya, tidak asal-asalan, tidak sekedar jadi lalu dapat uang dan pergi. Begitu yang tinggali baru 1 bulan tiba-tiba ada cacat. Maka seorang tukang bangunan yang mengenal Allah, dia akan kerja, dia akan bangun bangunan dengan profesional. Kenapa? Karena dia merasakan pengawasan Allah. Seorang ketua, entah ketua yayasan, ketua organisasi, ketua DKM, atau ketua jabatan apapun yang kemudian dia amanahkan padanya, ketika dia mengenali Allah, maka dia akan jalankan amanah itu dengan profesional. Kita ambil pelajaran dari kisah Nabiullah Nuh alaihissalam yang Allah angkat kisahnya, diantaranya adalah di surat Hud di ayat yang ke-37. Allah mengatakan, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wahai Nuh, bangunlah, kerjakanlah kapal dengan pengawasan kami dan juga petunjuk kami. Maka Nuh alaihissalam karena merasa diawasi Allah, maka dia mampu menghasilkan kapal yang sangat luar biasa. Kapal yang tidak ada simulasinya, langsung jadi, siap pakai. Hari ini ada yang berani buat kendaraan tanpa simulasi langsung pakai? Gak ada, dites dulu, diuji dulu. Tapi Nuh alaihissalam membuat kapal yang akan menampung manusia, menampung binatang, tumbuh-tumbuhan, itu tidak ada uji cobanya. Begitu jadi siap pakai. Ini tidak mungkin kalau tidak dihasilkan dari tangan-tangan orang yang profesional. Nuh harus berpikir dari mana bahan bakunya supaya bahan baku ini kuat sehingga siap dengan hantaman ombak. Sebab Imam Ibnu Katsir mengatakan
kapal Nabiullah Nuh alaihissalam itu terapung ya selama 40 hari 40 malam sebelum dia sandar di Bukit Judi. Nah, ma'asyiral muslimin, itu harus dipikirkan oleh Nuh. Belum ada gambaran contoh kapal, belum ada sama sekali. Belum ada contoh kapal. Kira-kira bagaimana membuat sebuah kapal yang bisa menampung dan bisa terapung di atas air selama 40 hari 40 malam. Itu tidak ada contohnya, belum ada contohnya. Dan bagaimana kapal itu bisa dibuat, bisa bertahan dari hantaman ombak, dan bagaimana bisa menampung banyak orang, itu luar biasa kalau kemudian tidak dikerjakan oleh orang-orang yang profesional. Dia harus memperhatikan, memikirkan bagaimana sirkulasi udara, bagaimana tempat buang air kecil, buang air besar. Sebab ini ada manusia, ada binatang 40 hari 40 malam. Di mana posisi binatang, di mana posisi manusia, di mana posisi tumbuh-tumbuhan, itu semua dipikirkan oleh Nuh. Maka ma'asyiral muslimin, kita tidak urai secara mendalam tentang hal ini. Hanya kita ingin ambil pelajaran bahwa kenapa Nuh mampu menghasilkan pekerjaan yang maha hebat, yang maha karya luar biasa ini adalah karena merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di dalam surat Hud tadi, ayat yang ke-37. Lalu kemudian karakter yang terakhir, karakter yang keempat, yang menonjol dari mereka yang melibatkan Allah adalah amanah di dalam menjalankan tugas. Kalau tadi kerjanya kerja profesional, kerja itkon, dan afwan saya lupa sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba jika dia melakukan satu pekerjaan dia profesional. Ya, jadi Allah itu senang kepada seorang hamba kalau dia amanahkan satu pekerjaan, dia kerjakan dengan cara yang profesional, dengan cara yang terbaik. Itu disukai oleh Allah. Maka seorang mukmin yang mengharapkan ridha Allah dalam pekerjaannya, merasakan pengawasan Allah, pasti kerjanya profesional, pasti kerjanya terbaik insya Allah. Dan kemudian karakter berikutnya adalah amanah dan tidak berkhianat dengan amanah. Dia akan amanah dan tidak akan berkhianat dengan amanah. Kenapa? Karena dia merasakan pengawasan Allah, sehingga tidak berani berkhianat dengan amanah yang diberikan kepadanya. Apa penyebabnya orang berani bermaksiat, berkhianat terhadap suatu amanah? Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Penyebab orang berani melakukan pengkhianatan terhadap suatu amanah yang diberikan kepadanya adalah karena innahu kana zaluman jahula, dikarenakan dia zalim, dikarenakan dia bodoh. Ini terdapat di dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-72. Nah, ma'asyiral muslimin, kita ambil contoh pribadi pemimpin yang amanah karena melibatkan Allah, merasakan pengawasan Allah adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yang diantaranya diangkat kisahnya di dalam surat An-Naml. Di dalam surat An-Naml di ayat yang ke-36, ketika Nabiullah Sulaiman disogok oleh Ratu Bilqis. Melalui utusan-utusan, Ratu Bilqis menitipkan sejumlah harta yang banyak. Untuk apa? Menyogok Nabiullah Sulaiman, agar Sulaiman membiarkan apa yang sudah menjadi rutinitas Ratu Bilqis dan juga kaumnya, yaitu menyembah matahari, menyembah api. Nah, tatkala sogokan-sogokan datang kepada Sulaiman, maka Sulaiman berkata, atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Apakah kalian akan menyogok saya dengan harta yang murah ini, harta yang sedikit ini? Ketahuilah apa yang Allah berikan kepadaku berupa ilmu, keimanan, keislaman, ini lebih baik, lebih bernilai dari semua harta yang kalian persembahkan ini. Tetapi kalian dengan harta berbangga-bangga, merasa dengan harta bisa membeli orang lain. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, apabila pejabat-pejabat kita, pemerintah kita berkarakter seperti Sulaiman alaihissalam, yaitu merasakan pengawasan Allah dalam hidupnya, yakin insya Allah akan aman negeri ini. Tidak akan ada pengkhianat di negeri ini. Tidak akan ada orang yang akan menjual aset-aset negeri ini. Tidak akan ada orang yang meluncurkan, yang memudahkan, yang melancarkan keinginan para penjahat di negeri ini.
kecuali karena adanya orang-orang yang berkhianat, yang tidak merasakan pengawasan Allah, dan dia adalah termasuk pejabat teras negara. Maka mereka lah yang menyebabkan kerusakan di negeri ini, karena mereka berkhianat terhadap amanah-amanah yang diberikan kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, inilah 4 karakter yang menonjol pada diri seseorang yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah optimis dalam hidup, yang kedua kuat dan tegar menghadapi persoalan segenting apapun, seberat apapun, sedalam apapun, dan kemudian yang ketiga akan itkon atau profesional dalam setiap kerja atau amanah yang diberikan kepadanya, dan yang keempat amanah tidak akan berkhianat dari tugas-tugas yang dibebankan atau diembankan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 karakter ini menjadi bagian dari hidup kita. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Baik, sebelum kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis, ada pertanyaan yang masuk. Dalam melibatkan Allah dalam beribadah harus ada dalil, maka setiap yang kita lakukan harus punya landasan. Bila ada perbedaan dalam beribadah, yang satu ada landasan, yang lain tidak ada landasan hukum, bisakah ini disebut dengan ikhtilaf? Baik, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Jadi ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat ilmiah. Ya, ajaran Islam adalah ajaran yang sangat ilmiah. Kenapa ajaran Islam disebut dengan ajaran yang sangat ilmiah? Karena tidak ada satupun amalan dalam Islam kecuali ada landasannya, kecuali ada dasarnya. Itulah yang menjelaskan dan menunjukkan ajaran Islam adalah ajaran yang sangat ilmiah, karena ada landasan hukumnya, ada landasan dasarnya. Dan kita tidak boleh beramal kecuali berdasarkan dasar, landasan, dalil, hukum. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang melakukan suatu pekerjaan atau suatu amalan tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya, tidak pernah kami ajarkan, tidak pernah kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Amalan itu akan tertolak. Adapun kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, ketika suatu ibadah ada landasan hukumnya, namun kemudian terjadi khilaf, ya terjadi perbedaan dengan pendapat yang lain, pandangan yang lain yang juga ada dasar hukumnya, maka kemudian kita berlapang dada dengan perbedaan. Ya, ketika kemudian misalnya nih di dalam sholat ada begitu banyak khilaf yang terjadi, mulai dari kita bertakbir, ya mulai dari kita bertakbir, ya apakah kemudian dalam bertakbir itu bersamaan kalimat takbir dengan gerakan tangan Allahu Akbar, ataukah boleh gerakan tangan lebih dahulu Allahu Akbar, ataukah boleh kalimat takbir dahulu baru gerakan tangan Allahu Akbar? Ini saja sudah khilaf. Lalu kemudian posisi tangan, apakah menghadap ke depan, apakah di depan dada, apakah harus nunduk sedikit ya tangannya, punggung tangannya, ataukah harus menyentuh telinga? Maka ma'asyiral muslimin, semua ini adalah khilaf. Dan karena ada dasarnya, ada dalilnya, maka itu keluasan bagi kita. Keluasan bagi kita, mana yang paling memudahkan. Tetapi kalau kita tetap ingin mengambil satu pendapat atau pandangan, maka rumusnya adalah pilih pendapat pandangan yang jumhur ulama. Pilih pendapat atau pandangan yang mayoritas ulama mendukungnya, mayoritas ulama memilihnya. Kemudian setelah kita mengikuti pendapat dari kalangan ulama yang mayoritas, jangan disalahkan pendapat pandangan yang lain, sebab ada dasarnya, ada dalilnya. Qunut di waktu subuh ini kalau kita angkat ini nggak selesai, sebab di kalangan para ulama saja ini khilaf dan sampai detik hari ini tidak tuntas. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan bahwa
tidak ada kunut khusus di waktu subuh. Yang ada adalah kunut nazilah, yaitu kunut di semua sholat 5 waktu. Bukan hanya di waktu subuh saja, tapi di semua sholat 5 waktu dilakukan kunut. Namanya kunut nazilah, yaitu apabila kemudian kaum muslimin ditimpa dengan bala, ditimpa dengan bencana, dan bencananya itu adalah pandemi, bencananya itu massal meluas, maka kita kemudian kunut nazilah, bukan hanya di waktu subuh, tapi di semua waktu sholat. Ya, kita kunut. Nah, sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tidak mewajibkan, tapi mengatakan mustahab. Sangat dianjurkan untuk kunut di waktu subuh, selain karena memang punya keutamaan doa, ya karena kunut dilakukan oleh Nabi dan punya keutamaan khusus di waktu subuh, maka Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik memustahabkan, menganjurkan untuk kemudian kunut di waktu subuh. Maka ma'asyiral muslimin, ini adalah khilaf. Tapi kita lihat bagaimana mereka bermuamalah dengan perbedaan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika datang ya di satu kampung yang mayoritas adalah jamaah itu adalah mengikuti mazhab Syafi'i, Imam Ahmad diminta Imam Ahmad kemudian kunut di waktu subuh. Imam Ahmad kunut di waktu subuh, dia diminta imam, maka dia kemudian mengimami jamaah yang bermazhab Syafi'i, maka beliau kemudian kunut. Maka ma'asyiral muslimin, Syekh Muhammad Shallallahu alaihi wasallam rahimahullah pun juga menjelaskan bahwa kita mungkin tidak mengambil pendapat kunut, tapi ketika kita jadi makmum lalu kemudian imamnya kunut, maka kita boleh ikut kunut, sebab ju'ilal imam liyutamma bihi, bahwa imam dipilih untuk diikuti. Ala kulli hal, itulah pentingnya kita bermuamalah dengan ilmu, supaya kemudian kita tidak menganggap ini sebagai perbedaan yang membuat kita itu menjadi tersekat-sekat gitu. Ya, padahal insya Allah ini adalah perbedaan yang kita harus berlapang dada dan toleransi di dalamnya. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, bukan ikhtilaf ya, tapi ikhtilaf ya, terjadi khilaf atau perbedaan di kalangan para ulama. Dan khilaf itu ada 3 jenis ya. Ada khilaf dalam masalah agama dan juga akidah. Maka khilaf dalam masalah agama dan akidah tidak boleh ada toleransi. Ya, tidak boleh ada toleransi kalau khilafnya dalam masalah agama dan akidah. Contoh, agama lain mengucapkan kepada kita selamat hari raya Idul Fitri, nggak boleh kita kemudian dengan dalih toleransi kita ucapkan selamat hari raya A, hari raya B untuk agama lain, nggak boleh. Karena ini khilafnya dalam masalah agama atau khilaf dalam masalah akidah. Nggak boleh kita kasih ruang di masjid kita ini untuk ada pengajiannya ajaran Syiah, nggak boleh, karena akidahnya sudah berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan ajaran Syiah yang kemudian telah memfitnah Aisyah, mengkafirkan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkultuskan Ahlul Bait. Maka kemudian tidak boleh diberikan ruang di tempat kita. Nggak boleh kemudian kita berikan atau kita bertoleransi dengan mereka, tidak. Ya, kenapa? Karena perbedaannya dalam masalah akidah. Yang kedua, perbedaan dalam masalah furu'iyah, perbedaan dalam masalah cabang, maka kita bertoleransi, berlapang dada. Mana yang lebih utama nih ketika kita sujud? Apakah kedua telapak tangan yang mendarat lebih dahulu di lantai atau di tempat sujud, ataukah kedua lutut? Ini adalah khilaf. Maka kita berlapang dada karena khilafnya adalah furu'iyah, cabang, bukan masalah akidah, bukan masalah agama, tapi masalah furu'iyah, cabang-cabang saja dalam ibadah gitu. Maka kita berlapang dada dengan perbedaan. Yang tidak boleh adalah kita melakukan sesuatu tanpa dasar, tanpa ilmu. Tapi kalau ada dasar, ada ilmu, kita ikuti. Ya, karena Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu, tanpa dasar, karena pasti akan dimintai pertanggungjawaban pendengaranmu, lisanmu, hatimu. Itu surat Al-Isra ayat yang ke-36. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya ini di surat At-Taubah ayat yang ke-18 tentang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Bagaimana kalau ada oknum pengurus masjid yang tidak rutin sholat berjamaah di masjid? Apakah ada indikasi munafik? Apakah termasuk tidak amanah? Baik, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, bahwa di dalam Al-Quran memang Allah subhanahu wa ta'ala memetakan manusia menjadi beberapa kelompok keimanan.
Ya, unsitu ayatnya, coba saya cek dulu ya. Allah Subhanahu wa taala memetakan manusia menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok artinya Allah memetakan orang yang beriman itu menjadi 3 kelompok. Ya. Afwan, mohon izin saya cari dulu ayatnya. Allah musta'an. Allahu a'lam. Ya unsitu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala membagi muslim menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang bersegera dalam kebaikan. Yang kedua adalah kelompok yang pertengahan. Kemudian kelompok yang ketiga adalah zalimun li nafsih. Dia zalim terhadap dirinya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan manusia menjadi 3 kelompok tersebut. Oke, di dalam surat Fatir ya, surat Fatir ayat yang ke-32. Ya, surat Fatir ayat yang ke-32. Surat Fatir itu surat 35. Di sini Allah bilang, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Jadi Allah itu mewariskan Alkitab kepada orang-orang yang terpilih di antara hamba-hambanya. Artinya ini adalah tentang muslim. Ya, tentang seorang muslim. Lalu kemudian di antara muslim itu Allah Subhanahu wa taala petakan menjadi 3 kelompok. Faminhum zalimun li nafsi. Ada muslim tapi dia berbuat zalim pada dirinya. Artinya dia muslim tapi melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Hanya saja pelanggaran syariatnya itu tidak membatalkan keislamannya. Yaitu karena ketika dia berbuat dosa, dia tidak sholat. Misalnya dia tahu sholat ini perintah Allah dan wajib dan dosa kalau tidak mengerjakan sholat. Dia tahu, dia tinggalkan sholat tapi dia tahu itu dosa. Maka perbuatannya meninggalkan sholat itu tidak membatalkan keislamannya. Tapi ketika dia mengatakan, tidak mengapa, tidak sholat, tidak berdosa, batal Islamnya. Ada seorang muslim yang berzina, tapi dia tahu bahwa berbuat zina ini haram. Sehingga apabila dia berzina, perbuatan zinanya tidak membatalkan keislamannya. Tapi dia disebut dengan asin, bermaksiat kepada Allah. Maka Allah mengatakan, faminhum zalimun li nafsi. Ada muslim yang zalim pada dirinya, yaitu dia muslim tapi masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Wa minhum muqtasidun. Ada muslim yang muktasid, yaitu pertengahan. Dia hanya menjalankan yang wajib-wajib saja. Ya, pokoknya sholat 5 waktu aja, sunnah kadang ditinggalkan dan lebih banyak ditinggalkan. Kalau puasa yang wajib saja, hari-hari lain gak pernah puasa. Cukup yang wajib-wajib saja, atau yang ringan-ringan saja puasa sunnahnya, mungkin puasa sekali dalam setahun, misalnya puasa hari Arafah, ya, yang puasa-puasa yang punya keutamaan-keutamaan dahsyat saja, puasa di tanggal 10 Muharram. Nah, tetapi puasa lainnya, sunnah lainnya ditinggalkan. Tapi kalau wajib dia jalankan, itu namanya muktasid, yaitu pertengahan, yaitu orang yang hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja. Wa minhum sabiqun bil khairati biznillah. Dan ada dari kalangan mereka muslim yang memang berpacu dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin, apabila kita melihat saudara muslim kita ya dengan
mungkin dia jarang kelihatan ke masjid atau ada kelemahan ibadahnya, maka tidak boleh kita bersuudzon dengan mengatakan kayaknya sudah jadi munafik ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena materi tazkiyatun nafs itu adalah materi untuk menghukumi hati kita, memuhasabah diri kita, bukan untuk menghukumi orang lain. Adapun orang lain kita hukumi secara yang zahirnya saja. Dia seorang muslim, dia masih sholat walaupun mungkin tidak ke masjid, dia adalah muslim. Hanya saja punya kekurangan, yaitu dia belum sholat di masjid, itu kekurangannya. Tapi dia muslim dan ketidakdatangannya ke masjid tidak menggugurkan statusnya sebagai seorang muslim. Tapi kemudian bagaimana kita mengajaknya supaya dia bisa semakin sempurna keislamannya dengan melangkahkan kaki ke masjid. Nah, sehingga kita jangan hukumi hati orang lain dengan sesuatu yang sebenarnya itu adalah materi untuk menghukumi diri kita. Ya, jadi materi tazkiyatun nafs adalah materi untuk menghukumi diri kita, bukan untuk menghukumi orang lain. Kalau kita buka surat At-Taubah ayat 101, maka di dalam surat At-Taubah itu Allah menyebutkan ada begitu banyak orang-orang munafik di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi masih hidup, ada banyak orang munafik di sekitarnya, tapi Nabi tidak tahu. Karena Nabi tidak menghukumi manusia hatinya, Nabi menghukumi manusia lahirianya saja. Al-insanu yuhkamu bima zahirihi, seseorang dihukumi yang zahirnya saja. Maka Allah bilang, wahai Muhammad, di sekitarmu ada banyak orang munafik dan sangat besar nifaknya kepadamu, kepada Islam ini, tapi kamu tidak tahu dan Allah tahu. Nah, jadi orang-orang yang munafik saja bisa hidup tenang di sekitar Nabi karena Nabi tidak mencurigainya sebagai munafik, dan Nabi tidak tahu kalau dia munafik, kecuali Allah yang mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa si fulan ini munafik. Tapi Nabi tidak mau kemudian belak-belakan menyebut dia ini munafik. Kenapa? Karena tidak menginginkan terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Makanya orang munafik bebas berkeliaran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia menampakkan yang baik-baik saja. Maka hendaklah kemudian ketika saudara kita dengan kekurangannya ibadah itu kita doakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'i li akhihi inda dhahri ghaibihi mustajab. Doa seorang muslim untuk saudaranya dikala saudaranya tidak tahu dia didoakan, itu mustajab. Maka doakanlah dia, karena dia tidak tahu kita doakan, itu akan mustajab. Kita minta kepada Allah agar Allah sempurnakan Islamnya, sempurnakan imannya, dan supaya kemudian dia juga bisa membersamai kita menjadi ahli masjid. Dan jauhkan dari pikiran kita tuduhan bahwa dia adalah munafik, ini adalah bibit kemunafikan, jangan. Tapi itu adalah dialamatkan ke diri kita kalau kita malas-malas ibadah ke masjid. Kenapa nih kita malas-malas ke masjid? Jangan sampai sifat nifak ada pada diri saya. Nah, itu benar. Kita alamatkan pada diri kita untuk kita pacu diri kita agar ibadah kuat ibadah. Tapi jangan alamatkan ke orang lain, karena kita nggak tahu uzur dia, hajat dia. Mungkin dia punya kekurangan dari ibadah, tapi kita nggak tahu dia punya kebaikan-kebaikan yang dahsyat yang Allah katakan dalam surah Hud ayat yang ke-114, innal hasanat yuzhibna sayiat. Mungkin kelihatan oleh kita kekurangannya, tapi kita tidak tahu dia punya keutamaan-keutamaan ibadah-ibadah dahsyat. Mungkin dia sangat sangat berbakti pada orang tua yang menjadikan banyak kekurangannya itu ditutupi Allah dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yuzhibna as-sayyiat. Allahu alam bis-shawab. Cukup ya? Baik, kita sempurnakan majelis kita dengan doa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tengadahkan tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha mengijabah setiap doa, setiap hajat, setiap harapan. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Ghaffar ya Razzaq. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhsin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afaf wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana fi ta'atik wa ahsin a'malana waghfir lana wa dakhilna jannatak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala dinik. Allahumma inna arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.